Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawabnya waalaikumsalam. Jawabnya waalaikumsalam. Hai, kelas Mus'ab yang soleh-solehah, ganteng dan cantik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dan selalu bahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang wajib kita sembah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Allah yang memberikan kita kebahagiaan, Allah memberikan kita kesehatan, keberkahan, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan MPLS dengan tiada suatu halangan apapun, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi hari ini Bu Nabil berkesempatan menyapa kelas Mus'ab dengan membawakan sebuah kisah tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Mus'ab bin Umair. Hah? Mus'ab bin Umair? Kayaknya aku pernah tahu deh nama itu. Ya, Mus'ab bin Umair adalah nama kelas kita saat ini, teman-teman. Sekarang Bu Nabil ingin menyampaikan kisahnya. Sudah siap mendengarkan kisah? Coba tangan dilipat, kakinya rapat, mulutnya dikunci, matanya fokus ke kamera, tapi kameranya sedikit dijauhkan ya, biar matanya nggak sakit. Telinga mendengar apa yang akan disampaikan Bu Nabil. Sudah siap? Kalau sudah siap, Bu Nabil akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mus'ab bin Umair, pemuda Makkah yang gagah, tampan, wangi, dan yang pasti selalu menjaga kebersihan tubuhnya. Mus'ab bin Umair lahir 14 tahun setelah Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah. Mus'ab bin Umair lahir pada tahun 585 Masehi. Ibunda Mus'ab bernama Khonas binti Malik dan ayahnya bernama Umair. Karena nama Mus'ab bin Umair itu artinya Mus'ab anaknya Umair. Berarti nama ayahnya Mus'ab pastilah Umair. Mus'ab merupakan anak yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Tidak hanya kedua orang tuanya, kakaknya, saudaranya, pamannya, kakek, nenek, semua sayang dengan Mus'ab. Karena Mus'ab anak yang baik hati, teman-teman. Mus'ab itu mempunyai pakaian-pakaian yang sangat bagus, bersih. Kemudian sandal yang dipakai Mus'ab dibelikan ibunya sangat jauh di negeri Yaman. Harganya mahal, mentereng, sepatunya sampai berkilauan. Kalau Mus'ab berjalan di antara lorong-lorong, pasti wanginya tertinggal. Wangi apa? Wangi ketek? Enggak. Wangi kentut? Enggak. Wangi apa? Pasti wangi minyak wangi lah. Ketika Mus'ab berjalan, wanginya itu tersisa. Orang-orang yang berjalan setelahnya Mus'ab pasti bisa menebak, ini adalah baunya Mus'ab. Ciri khasnya wangi sekali, saking bersihnya Mus'ab. Kita sebagai anak Islam harus menjaga kebersihan juga, teman-teman. Jangan-jangan sekarang hanya di rumah saja nggak pernah mandi ya. Jangan ya, meskipun kita hanya di rumah, tapi menjaga kebersihan itu nomor 1.
agar kita terhindar dari virus-virus, terhindar dari semua penyakit. Amin Allahumma amin. Kembali lagi ke cerita Mus'ab. Mus'ab itu juga anak yang sangat tampan. Bahkan sahabat yang bernama Al-Bara' bin Azib pernah berkata bahwa Mus'ab bin Umair itu selaksa para penghuni surga karena dia sangat tampan dengan pakaiannya yang sangat bersih dan dengan wangi yang sangat harum. Kalau di surga itu teman-teman, gak ada orang yang jelek, gak ada orang yang bau ketek, apalagi bau kentut, semua wangi. Bahkan rumah-rumah di surga itu terbuat dari berlian. Airnya yang mengalir itu dari air susu, dan udara yang bertiup itu mengalunkan musik-musik yang terdengar sangat merdu. Itu adalah surga. Teman-teman mau masuk surga? Semoga dimudahkan Allah ya, jadi anak soleh dan solihah. Ibunda Mus'ab sangat menyayangi Mus'ab, sangat memanjakan Mus'ab. Bahkan ketika Mus'ab sedang tidur, ibundanya itu sudah menyiapkan makanan. Makanannya apa ya Bu Nabil? Hamburger? Pizza? Spaghetti? No, bukan. Kalau makanan orang-orang Arab dahulu, roti, gandum, kurma, daging unta, dan semua makanan yang sangat mahal. Saking sayangnya ibundanya dengan Mus'ab bin Umair. Tapi teman-teman, keadaan itu berubah drastis. Ibunya udah gak sayang sama Mus'ab. Kakak, ayah, nenek, kakak semua memarahi Mus'ab. Kira-kira kenapa ya mereka memarahi Mus'ab? Ternyata pada masa itu di kota Makkah sedang geger. Ada sesosok laki-laki yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Nabi yang membawa agama yang bernama Islam, yang menyembah hanya kepada Allah satu-satunya Tuhan. Kaum Makkah pada zaman dahulu menyembahnya berhala, nggak mau menyembah Allah. Begitu pula dengan keluarga Mus'ab. Mus'ab yang saat itu penasaran dengan yang namanya Muhammad, dia perlahan-lahan setiap hari mulai mengikuti di mana Nabi Muhammad pergi. Hingga pada akhirnya Mus'ab tahu di mana tempat Nabi Muhammad sedang mendakwahkan agama Islam, yaitu di rumah Arqam atau sekarang disebut Baitul Arqam. Setelah mengetahui bahwa Nabi Muhammad ada di rumah sahabat Arqam, Mus'ab pun menemui Nabi Muhammad. Karena Mus'ab itu anak yang sangat cerdas, Mus'ab mulai tertarik dengan agama Islam, mulai mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai pertanda memasuki agama Islam. Masya Allah, Allah memberikan hidayah kepada Mus'ab pada saat itu juga untuk masuk agama Islam. Teman-teman tahu bagaimana membaca syahadat? Yuk bersama-sama dengan Bu Nabil. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Lah, tapi kok ibundanya Mus'ab marah-marah sama Mus'ab? Kan Mus'ab bagus masuk Islam. Iya, teman-teman, pada masa sebelum kejayaan Islam atau pada masa-masa dahulu, masa jahiliyah, kaum Makkah itu sangat tidak menyukai dengan Islam. Bahkan Nabi Muhammad yang menyebarkan agama Islam, agama rahmatan lil alamin, itu selalu disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Mereka takut bahwa Islam akan menggantikan agama leluhurnya, yaitu menyembah berhala. Padahal menyembah berhala itu adalah sebuah kekafiran yang sangat dibenci oleh Allah. Pada saat itu ibunda Mus'ab belum tahu kalau Mus'ab masuk Islam. Saat itu Mus'ab belajar agama Islam secara sembunyi-sembunyi.
Setiap hari tanpa kenal lelah, Mus'ab selalu belajar agama Islam di rumah Arkom bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang tahu, kakaknya tidak tahu, ibunya tidak tahu, ayahnya tidak tahu, tidak ada yang tahu kalau Mus'ab itu sudah beragama Islam. Hingga pada suatu hari Mus'ab ketemu sama temannya. Temannya melihat, Mus'ab kemana ya? Wah, dia ke rumahnya Arkom. Berarti Mus'ab ini sudah masuk agama Islam. Tidak bisa ini, tidak bisa. Tidak bisa dibiarkan, kata temannya Mus'ab pada saat itu. Seketika itu Mus'ab pulang ke rumah dengan menemui ibunya yang wajahnya sudah sangat marah. Ayahnya marah, kakaknya marah, semua memarahi Mus'ab. Yang awalnya sangat menyayangi Mus'ab, yang awalnya sangat memanjakan Mus'ab, ketika tahu Mus'ab masuk Islam, semuanya membenci Mus'ab. Tidak hanya membenci teman-teman, tapi juga menyakiti secara fisik dan juga menyakiti secara hati. Na'udzubillah min dzalik. Maka teman-teman, kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dilahirkan dalam keadaan Islam. Islam itu agama yang sempurna, agama rahmatan lil alamin, agama yang akan menyelamatkan kita ketika kita berada di akhirat kelak. Ketika ibu, ayah, kakak, nenek atau siapapun yang menyuruh kita untuk sholat, menyuruh kita untuk mengaji, menyuruh kita untuk berbuat baik, sudah sepantasnya bersyukur teman-teman. Alhamdulillah kita sudah dilahirkan dalam keadaan Islam. Nah, kembali lagi ke Mus'ab ya. Setelah itu Mus'ab pulang ke rumah. Sampainya di rumah melihat ibunya yang sedang marah, ayahnya marah, semua berkumpul bertanya kepada Mus'ab, "Apa benar kamu masuk Islam?" Mus'ab menjawab, "Ya, aku kini telah mengikuti ajaran Muhammad. Aku menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Seketika itu ibunya marah, teman-teman. Ibunya berjanji kepada Mus'ab, "Kalau kamu masih mengikuti agama Islam, maka aku tidak mau makan, aku tidak mau minum sampai kamu keluar dari agama Islam. Kamu harus kembali ke agama leluhurmu, menyembah berhala. Sudah, tidak usah pedulikan aku. Aku tidak mau makan, aku tidak mau minum," kata ibu Mus'ab dengan marah. Hari demi hari berlalu. Benar saja, ibunda Mus'ab sama sekali tidak makan ataupun minum, teman-teman. Sampai kakak Mus'ab berkata, "Wahai ibu, biarkan saja Mus'ab masuk Islam. Yang penting semua yang ada di sini, rumah, harta, unta, makanan yang enak, baju yang sangat bagus, sepatu yang sangat mahal, jangan dikasihkan Mus'ab. Biar dia menjadi orang miskin masuk Islam. Dia akan tahu rasa. Kalau dia sudah miskin, pasti dia akan kembali kepada kita, ibu," kata sang kakak. Tapi Mus'ab anak yang sangat cerdas dan teguh pada pendirian, teman-teman. Meskipun keluarganya menolak, meskipun keluarganya menentang dia masuk Islam, Mus'ab tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam. Karena Mus'ab tahu bahwa menyembah berhala itu nggak baik. Yang penting dia sudah memberitahu kepada orang tuanya bahwa Islam adalah agama yang benar. Meskipun orang tuanya tidak menyukai Mus'ab, tapi Mus'ab tetap berbakti kepada orang tua. Karena sikap teguh pada kebenaran dan juga kecerdasan Mus'ab, Rasulullah SAW menjadikan Mus'ab sebagai duta pertama. Duta itu apa ya? Duta itu adalah perwakilan pertama untuk menyebarkan agama Islam ke kota Madinah. Mau tahu kelanjutan kisahnya, teman-teman? Insya Allah jika kita bertemu atau di lain kesempatan, Bu Nabil akan melanjutkan kisah tentang Mus'ab bin Umair. Nah, sebelum Bu Nabil tutup video ini, Bu Nabil ingin menyampaikan pada orang tua,
Hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah yang disampaikan Bu Nabil tentang Mus'ab adalah jadilah anak yang cerdas, jadilah anak yang berpegang teguh pada kebenaran dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selalu berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih soleh-solehah Mus'ab. Mohon maaf jika dalam penyampaian video kali ini Bu Nabil ada salah kata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap selalu sehat. Bu Nabil akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.